Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian polinomial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan setelah kita belajar, kita mampu memahami pembagian polinomial. Hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Jika kita misalkan kita ingin membagi bilangan 4.561 dengan 21, maka kita akan mendapatkan hasil 217 dengan sisa 4. Nah, bentuk 4.561 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu 21 dikali 217 ditambah dengan 4. Nah, secara umum, hubungan tersebut dapat ditulis sebagai yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Nah, pembagian suku banyak atau polinomial terdiri dari dua cara. Yang pertama, metode bersusun pendek. Yang kedua, metode Horner. Pertama, pembagian polinomial dengan metode bersusun pendek. Sebagai contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dibagi oleh X ditambah 2. Kita selesaikan, kita tuliskan soal, kita ambilkan soal dari sini tadi, kita tuliskan, kemudian kita susun seperti itu, dia akan dibagi oleh X ditambah 2. Ya, kita letakkan garis di atas untuk meletakkan nilai hasil bagi. Nah, konsep pembagian ini adalah kita akan menghilangkan X pangkat 3. Ya, dengan syarat kita harus mengalihkan X dengan sebuah nilai lain yang kira-kira nanti hasilnya adalah X pangkat 3. Maka pilihan kita adalah X pangkat 2. Nah, setelah itu X pangkat 2 dikalikan dengan X ditambah 2, maka akan kita tulis X pangkat 3 ditambah 2X. Ya, bilangan itu nanti akan dikurangi X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Min 4X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 muncul min 6X. Kemudian 3X kita turunkan. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan memikirkan berapakah pengali dari X agar min 6X pangkat 2 bisa kita hilangkan. Maka pilihannya adalah min 6X, kita tuliskan. Nah, setelah itu kita kalikan kembali min 6X dengan X tambah 2. Maka nanti akan kita tuliskan min 6X kuadrat ditambah dikurang dengan 12. Itu nilainya. Kemudian nilai itu kita kurangi lagi. 3 dikurang min 12. Ya, ini nilainya adalah 15. Karena ini kita anggap sudah bisa dihilangkan atau nilainya nanti kalau dikurangi adalah 0. Kemudian 2 diturunkan, kita tulis seperti itu. Sekarang kita pikirkan kembali berapakah pengali dari X agar 15X hilang. Maka pilihan kita adalah 15. Kita kalikan kembali nilainya 15X ditambah 30. Kemudian nilai tersebut juga kita kurangi kembali, kita dapatkan min 27. Sekarang, nilai yang di atas itu dinamakan hasil bagi, kemudian itu dinamakan yang dibagi, itu dinamakan dengan pembagi, nah itu dinamakan dengan sisa pembagian. Jadi, hasil bagi dan sisa pembagian, jika dibagi oleh X ditambah 2 berturut-turut adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 15 dan min 27. Soal kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 2X kurang 1 dibagi oleh X kuadrat ditambah 3X dikurang dengan 2. Kalau tadi soalnya berbentuk pembaginya adalah berbentuk linier. Nah, sekarang pembaginya itu berbentuk bilangan kuadrat atau pembagi kuadrat. Sekarang kita ambil soal, kita tuliskan seperti itu, ya. Nah, kemudian konsepnya sama, berapakah pengali dari X kuadrat agar X pangkat 3 hilang? Nanti jika dikurangi, maka pilihannya adalah X, kita kalikan ke masing-masing unsur, ya. Muncul nanti bilangan seperti ini, X kali X kuadrat, muncul X pangkat 3, X kali 3X, 3X kuadrat, X kali min 2, min 2X. Kemudian bilangan tersebut kita kurangi, konsepnya sama, X pangkat 3 kurang X pangkat 3, 0, min X kuadrat dikurang 3X kuadrat min 4X
2 dikurang min 2 muncul nanti 4, min 1 kita turunkan sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian berapakah pengali dari x kuadrat agar min 4x kuadrat hilang? Maka pilihannya adalah min 4x, kita kalikan kembali. Ya, min 4 dikali x kuadrat, min 4x kuadrat, min 4 dikali 3x, min 12, min 4 dikali min 2, nilainya ada 8. Jadi kita kurangi kembali. Ya, nah sekarang ini nilainya. Karena ini derajatnya derajat 1, ini derajat 2, maka kita anggap selesai pembagiannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sisa. Kemudian kita ambil, itu hasil bagi. Nah, itu yang dibagi, kemudian itu pembagi, yang itu dinamakan dengan sisa pembagian. Jadi, hasil bagi dan sisa pembagian x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dibagi oleh x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 berturut-turut, nilainya adalah x kurang 4 dan 16x kurang 9. Kita masuk pada pembagian kedua, pembagian polinomial dengan metode Horner. Persamaan yang menghubungkan polinomial yang dibagi fx dengan pembagi x kurang k, hasil bagi hx, dan sisa pembagian s adalah, ini dinyatakan seperti ini, fx sama dengan x kurang k dikali hx ditambah dengan s. Fx adalah bilangan yang akan dibagi, ya. Nah, ini sama dengan x kurang k itu adalah pembagi, hx adalah hasil pembagian, s adalah sisa pembagian. Nah, kita masuk pada contoh soal pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Ini soalnya dibagi oleh x tambah 2. Nah, sekarang caranya agak sedikit berbeda dari soal, ya, maka A3 itu adalah koefisien dari x pangkat 3. A2 koefisien dari x pangkat 2 min 4. A1 koefisien dari x nilainya 3. A0 adalah konstanta, ini nilainya 2. Ya. Pembagiannya itu dibagi oleh x tambah 2, berarti k-nya bisa kita ambil nilainya adalah min 2. Sehingga ini kita tulis seperti itu, ya, kita tulis agar lebih cepat. Nah, min 2 ya, terletakkan di sini. Kemudian koefisien-koefisiennya tadi diambil, disusun sedemikian rupa, ya. Nah, ini susunannya. Nah, susunan ini itu harus melihat derajat. Jika derajatnya sudah terpola dan memang tersusun turun, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau seandainya salah satunya tidak ada, maka dianggap nanti nilai koefisiennya adalah 0. Sekarang kita lakukan operasinya. Kita turunkan 1, seperti itu. Maka kita akan memikirkan berapakah bilangannya di sini. Nah, bilangan di sini itu didapatkan dari 1 dikali min 2. Kita letakkan, berarti nilainya adalah min 2. Nah, bilangan tersebut dijumlahkan. Min 4 ditambah min 2. Min 4 tambah min 2, nilainya adalah min 6. Terus, min 6 dikali min 2, nilainya 12. Tambahkan kembali, nilainya 15. Ya, 15 kali min 2, min 30, ditambahkan nilainya min 27. Nah, itu dinamakan dengan hasil bagi. Itu dinamakan sisa pembagian. Cara menyusunnya, ya. Nah, ini x kuadrat, ini min 6x tambah 15. Nah, ini berturut-turut, x kuadrat kurang 6x tambah 15, dan sisa pembagian adalah min 27. Kemudian persamaan yang menghubungkan polinomial yang dibagi fx dengan pembagi ax tambah b. Hasil bagi hx dan sisa pembagian s adalah, ya, ini dituliskan seperti ini. Nah, bentuk ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini ax tambah b, di sini x ditambah b per a. Nah, sebagai contoh soal untuk memahami konsep kita ini, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 dibagi oleh 2x tambah 1. Nah, kemudian kita selesaikan. Dari soal kita bisa ambil A3-nya adalah 2, koefisien dari x pangkat 3. A2-nya min 3, koefisien dari x kuadrat. A1 sama dengan 2, koefisien dari x. A0 adalah konstanta min 1. Pembaginya ini 2x tambah 1, berarti k-nya bisa kita ambil min 1 per 2. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, min 1 per 2, kemudian kita ambil koefisien dengan konstanta yang tadi. Kita susun. Nah, seperti tadi kita turunkan 2, dikalikan ke min 1 per 2, jadi nilainya adalah min 1. Kemudian bilangan tersebut dijumlahkan min 3 tambah min 1, min 4. Kita kalikan lagi, min 4 dikali min 1 per 2, nilainya adalah 2. 2 ditambah 2, nilainya 4. Kita kalikan lagi, 4 dikali min 1 per 2, min 2, min 2. Kita jumlahkan, jadi nilainya min 3. Itu dinamakan dengan hasil bagi. Nah, itu dinamakan sisa pembagian.
Nah, berdasarkan bagan, ini bagannya, ini bagan diperoleh. Nah, 2x kuadrat didapatkan dari sini nih, 2x kuadrat min 4x ditambah dengan 4 tambah 4 dibagi 2. 2 itu adalah nilai A yang tadi. Nilai A ini ya 2 ya, karena mana dari soal kita ini A-nya adalah 2. Jadi dibagi 2, jadi nilainya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 dan sisa adalah min 3. Jadi, bisa kita katakan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 dibagi oleh 2x tambah 1 berturut-turut nilainya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 2 dan min 3. Baiklah, sukses untuk kita semua. Selamat belajar. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.